dibuat gitu timbul-timbul itu cemplung ke Kali Cipinang itu timbul-timbul keduanya jadi batu gitu jadi batu gitu ya. Nah, di bawah itu tadi ya suka keluar air di sela-sela batu itu jadi suka keluar air gitu, air bening gitu, bening. Di sini ini dihuni oleh seorang resi, dipakai untuk bertapa lah istilahnya. Banyak sekali air-air yang nanti merembes dari sini. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat sejahtera selalu. Kali ini saya berada di Jalan Penganten Ali. Ini adalah sebuah jalan yang sangat legendaris sekali dulunya karena dimitoskan bahwa di sini ini dilarang untuk para pengantin baru ataupun rombongan pengantin lewat di sini karena dipercaya akan membawa bencana di sini. Nah, seperti apa mitos ini? Kita kuak bersama tetap di Kisah Dunia Lain episode kali ini. Nah, sekarang kita sudah sama yang merawat tempat ini, juru kunci mungkin ya Pak ya? Yeah. Sama Pak siapa Pak? Bapak Yasin gitu. Bapak Yasin, Yeah. Bapak Yasin, kita akan bercerita-cerita sedikit tentang situs yang ternyata sekarang udah dibangun jadi musola yang keren juga ya Pak. Yeah. Udah bagus sekali. Kita cerita-cerita di dalam aja, oke? Bersama Pak Yasin, kita minta keterangan dari beliau. Mari Pak, kita akan di dalam aja. Yeah. Nah, oke, Pak Yasin, Yeah. kita ngobrol-ngobrol bentar ya Pak. Boleh. Bisa diceritain Pak sejarah singkatnya tentang situs Penganten Ali yang ada di Jakarta Timur ini gimana Pak sejarahnya? Kalau menurut telusur situs Penganten Ali ini sih kakek saya aja yang meninggal, yang kelahiran tahun 1917 itu nggak ngalamin kejadiannya ya Pak? Kejadiannya gitu, nggak ngalamin gitu. Jadi waktu dulu zaman Jawara dulu gitulah, zaman kayak Pitung gitu, zamannya Jampang, zaman dulu kala gitu, ya zaman perjuangan penjajahan VOC itu. Penjajahan VOC gitu, tahun sebelum abad itu, sebelum tahun 19 tahun. Berarti tahun 1700 1800 itu Pak? Nah, ya, 1800-an lah, 1800 sebelum 19 gitu kan. Iya, gitu, 1800 terus gitu kan. Tapi kakek saya juga diceritain sama ayahnya gitu, sama bapaknya dia sendiri gitu, sama bapaknya gitu. Jadi waktu dulu gitu kan ada iring-iringan sepasang pengantin, zaman dulu kan tuh pengantin itu kan. Iya, diiringin gitu ya Pak? Gitu ya, pakai rebana gitu. Kan di Kali Cipinang ini jembatan tuh, dulu jembatan ada yang pakai bambu, terus ada yang pakai kelapa gitu kan. Iya, iring-iringan gitu, jembat gitu kan. Jembat gitu. Terus jembat gitu timbul-timbul itu cemplung ke Kali Cipinang itu, timbul-timbul keduanya jadi batu gitu, jadi batu gitu ya? Jadi batu gitu dua-duanya. Ya, jadi batu. Itu bahkan kejadian kakeknya Pak Yasin sendiri udah dengar dari orang-orang tua zaman dulu. Iya, zaman dulu diceritain sama bapaknya dia sendiri gitu, sama bapaknya kakek saya gitu. Nah, tapi Algesa ada yang bilang katanya, tau nggak masjid yang tertua di sini tuh di Kecamatan Jakarta itu, di Masjid Jami Ar-Rahmah tuh yang di sini tuh. Masjid Ar-Rahmah yang di depan. Ar-Rahmah itu yang jalan Gang Hanapi itu, di dalam Hanapi yang SD 005 gitu. Itu dia dulu ini kan ahli Bapak Ali ini orang ahli ibadah gitu, sholatnya rajin. Dia tuh pernah sholat di situ dulu. Tahun itu kan dibangun sebelum abad itu juga, sebelum tahun 19 gitu, 18 gitu lah. Iya. Zaman-zaman masih VOC di sini. Iya, VOC gitu. Dulu gue itu ngaduknya bukan pakai tenaga kayak manusia, tenaga hewan gitu, macam kayak sapi gitu, sapi gitu. Itu pernah sholat di situ dia dulu. Makanya kan iya salutnya itu Bapak Ali ini orang ahli ibadah.
pada semua sholat itu sembahyang. Yang di sini ini ya? Iya, yang jadi yang jadi batu ini gitu. Yang dari batu ini. Iya, iya. Si Ali itu ya Pak? Iya. Bapak Ali dan Ibu Emma gitu. Ibu Emma. Ibu Emma. Nah, jadi Pak, sebetulnya kan menurut cerita banyak orang yang datang ke sini ya Pak ya. Iya. Ini mereka datang ke sini untuk apa ini Pak biasanya? Ya kalau itu ya orang yang pada datang ke sini ada juga yang minta air, misalnya ada yang minta buat penglaris, dia dagang kagak laku gitu. Dia punya anak punya penyakit gitu terus minta air sini, minta air terus ada tuh kayak kan saya punya incing saya gitu ya udah meninggal terus dibacain airnya terus tapi anak-anak yang macam kayak anak-anak kecil gitu, anak-anak bocah-bocah kecil terus kasih air terus diborehin ke badannya gitu. Sembuh jadi, ya? Agak sembuh. Buat obat juga ya Pak ya? Insya Allah sembuh gitu. Insya Allah sembuh. Insya Allah itu airnya kan yang di sini nih ya Pak ya? Airnya sih kalau nggak salah, ya minta di sini juga bisa nih di sini. Cuman kalau di sini suka ada airnya, ini ada entuknya tuh. Kalau kali ini lagi banjir nih, kali Cipinang dia suka keluar air. Nah di bawah itu tadi ya suka keluar air di celah-celah batu itu, jadi suka keluar air gitu, air bening gitu, air bening gitu, airnya bening. Iya. Air bening gitu, air nah bening. dulu saya juga pernah dengar Pak, untuk apa namanya orang yang berat jodoh itu yang di mana itu Pak? Oh itu berjodoh itu. Biasanya. Oh itu. Kalau perempuan gitu ya dulu kan ini ada kobakan waktu zaman dulu. Jadi itu kan sebelum diuruk ini kan ada kayak hamparan kayak pasir gitu, kobakan. Iya, Jadi kobakan itu kayak tempat air gitu. Tempat air gitu. Terus itu jadi setiap hari Senin Kliwon apa Senin Jumat. Jadi mandi itu dia tuh perempuan jauh jodoh sebelum disebut perawan tua gitu, terus mandi di situ tuh. Mandi situ apa dia tirakat, enggak bukan tirakat sih, mandi terus mandi kira-kira agak seminggu ntar jodohnya jadi cepat gitu, cepat jadi dekat. Udah banyak orang ya Pak yang ngebuktiin ini. Saya soalnya dengar legendanya banyak banget ini di sini. Itu kagak tahu juga sih, tapi yang cewek-ceweknya ada juga seorang sini yang jodohnya dekat gitu, jodohnya dekat ada juga. Kalau yang buat cowok Pak ada juga? Kalau buat cowok sih, buat laki mungkin saya belum tahu gitu, belum walau ada ceritanya gitu. Ya walau alam gitu belum kayak gini. Oke, siap. Nanti teman-teman kita buktikan dan kita kunjungi, kita ziarahi situs pengantin Ali ini masih sama kita. Yuk, langsung saja. Makasih ya Pak Yasin. Iya, sama-sama. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di situsnya, situs dari batu pengantin Ali. Ini adalah batu pengantin Ali yang terkenal legendaris, disebut sebagai batu dari Ali dan dari Emma yang kemudian hanyut terbawa arus sungai. Nah, kita akan buktikan seperti apa energi di tempat ini, dan kemudian kalau ada sejarah-sejarahnya yang lebih khusus nanti akan saya ceritakan. Sekarang saya akan pakai media dupa untuk istilahnya berkomunikasi dengan mereka, karena ini juga biasanya ditaruh bunga juga di sini, bunga, dupa, dan rokok. Karena tempatnya sekarang sudah agak sempit dibandingkan dengan dulu, karena dulu tempat ini surau itu masjid ya, musola yang lebih kecil, tapi tempatnya untuk ritual ini lebih luas. Oke, kita akan coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kita lakukan doa khusus, dan kemudian ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Saya juga akan menggambarkan, kebetulan hari ini saya nggak bawa alat tulis, jadi saya akan menggambarkannya secara verbal, secara cerita aja, apa yang menghuni tempat ini. Dan kemudian ternyata tempat ini adalah situs yang lebih tua.
situs mungkin dari masa-masa era-era kerajaan zaman dahulu. Mungkin bisa dibilang era kerajaan Pajajaran, atau kalau saya lebih tepatnya nyebutnya kerajaannya namanya Galuh Pakuan ya. Namanya kerajaan Galuh Pakuan. Di sini ini dihuni oleh seorang resi, dipakai untuk bertapa lah istilahnya. Banyak sekali air-air yang nanti merembes dari sini akan menjadi istilahnya apa ya, istilahnya syarat ataupun sarana untuk untuk kebaikan-kebaikan dalam diri manusia itu sendiri. Ada yang untuk berdagang memang, ada yang untuk jodoh, dan ada yang untuk istilahnya membersihkan diri atau ruwat. Nah seperti itu. Kemudian sosok yang menghuni di tempat ini adalah sosok seorang kakek yang tinggi besar, memakai tongkat yang besar sekali, panjangnya segini, dia membawanya dengan seperti ini. Kemudian rambutnya panjang, jenggotnya panjang, mungkin di bawah dada. Kemudian dia memakai ikat kepala, bukan sorban ya, ikat kepala mungkin seperti ini inilah. Dipesankan juga bahwa di sini ini adalah tempat memang untuk ibadah, memang benar tempat untuk ibadah. Akhirnya dengan izin Tuhan juga, akhirnya berdirilah musola ini yang dulunya cuma surau kecil dan sekarang sudah menjadi sebuah masjid atau musola yang cukup besar ini. Oke, segitu saja, mungkin kita lanjutkan di luar ya. Nanti. Alhamdulillah. Ini ya 5. Iya Pak. Sini aja Pak. Iya. Wangi airnya. Wangi dengan agak wangi. Wah, Pas. kurang sini Udah cukup Pak, segini aja. Iya. Nah, alhamdulillah saya dapat oleh-oleh dari Pak Yasin yang merawat tempat ini ya Pak ya. Ini air yang tadi ya Pak? Iya, air tadi saya tuang dari galon-galon gitu. Simpenan lama ya Pak? Simpenan lama, karena kan itu kan ya dia kan pernah banjir, tapi dia airnya bisa bawa berkah penyakit gitu. Amin. Buat obat, buat syarat. Iya, buat bisa syarat, bisa juga bisa bocah kecil penyakit kuning bisa sembuh gitu. Iya, sama yang tadi orang dagang sama enteng jodoh di sini juga ada bisa ya. Penglaris, kalau dagangan bisa penglaris, bisa penglaris dagang, bisa penglaris. Siap. Oke, kalau gitu saya terima kasih banyak sama Pak Yasin udah dikasih oleh-oleh ini. Iya. Nanti kalau ada orang-orang yang mau ziarah ke sini juga boleh ya Pak ya? Boleh, gampang gitu. Boleh. Ada di Musola Al Barokah, Jalan Pengantin Ali. Tempatnya ada di Ciracas, Jakarta Timur. Oke, mungkin sekian dulu episode kali ini bersama kisah dunia lain di Pengantin Ali, Jakarta Timur. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.